tadi pintu ku tutup deh, kayak gitu. Jadi kayak masih. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini aku nggak akan bacain cerita mistis lagi, maksudnya cerita pendek. Kali ini aku mau share tentang pengalaman pribadi aku, beberapa kejadian sih yang aku alamin. Nggak banyak sih, cuman beberapa doang karena nggak sering juga aku mengalami hal-hal yang menyeramkan, jadi cuman sedikit. Yang pertama itu waktu aku SMP, itu kan aku pulang sekolah kan, jadi ya karena capek kan tidur, jadi terus tidur siang itu kayaknya sekitar jam 2-an ya aku tidur tuh, terus beberapa jam lah setelahnya gitu kan aku kayak setengah sadar gitu, aku melek dikit, kayak ya tau lah orang setengah sadar tuh kan kayak ya sadar nggak sadar kan tidurnya. Terus di situ aku kayak merasa didesak gitu loh tidurnya, jadi kayak ada orang di samping aku gitu kayak duduk sambil desak gitu kan. Nah di situ aku lihat tuh bayangannya hitam gitu kan, nggak gitu kelihatan, masih ngantuk gimana gitu, jadi kan nggak kelihatan gitu kan. Di situ kukira tuh siapa gitu, ibuku atau kakakku. Di situ kan aku di rumah cuma ada 3 orang kan waktu itu, ibu sama kakak doang. Jadi ya aku kira mereka gitu, salah satu dari mereka. Tapi setelah aku bangun, jadi setelah itu kan aku tidur lagi, terus aku bangun, benar-benar bangun ya, itu aku tanya nih sama ibu sama kakakku nih, kira-kira mereka ke kamarku nggak sih gitu kan, ada yang ke kamarku nggak sih, ganggu aku gitu lagi tidur tuh, kayak desak gitu loh. Jadi kan aku kayak kok sempit banget gitu kan, terus aku suruh minggir juga karena aku kira itu ibuku sama kalau nggak kakakku gitu. Nah di situ ternyata mereka nggak ke kamarku semua, jadi kayak terus itu siapa gitu kan. Di situ sambil kayak mikir gitu, aku tuh semalaman sih, malamnya aku tuh mikir gitu, itu siapa terusan. Jadi yang kulihat itu ya kayak orang biasa gitu tapi hitam kan, karena nggak gitu kelihatan ya, karena masih setengah tidur lah ya, bukan setengah tidur, setengah bangun, jadi nggak gitu kelihatan kan. Di situ aku mikir itu siapa terus kok bisa duduk di situ. Di situ aku sempet yang pas tengah tidur kan, kalau orang dipojokin kan pasti refleks kayak tangannya dorong gitu kan, minggir dong, minggir kayak gitu. Nah aku sempet nyentuh dan itu kayak nyata gitu loh, kayak ada orang nih di sini. Tapi yang ku tanyain ibu sama kakakku nggak ada yang di situ. Terus itu siapa? Oke, yang kedua ini aku udah beranjak ke SMA ya, SMK sih aku waktu itu masuknya SMK. Di sini aku bangun pagi itu kayaknya hari Minggu sih, jadi libur kan, jadi bangunnya agak siang. Jadi aku bangunnya agak siang tuh jadi udah terang gitu kan, kalau pagi yang cerah gitu kan, cahaya masuk ke jendela terang gitu kan. Nah di situ itu aku udah melek sih. Ini nggak tahu kenapa ya, di kamarku tuh udah beberapa kali gangguan gitu. Aku nggak ngerti juga. Nah di situ pagi-pagi bangun gitu udah melek, tapi aku kan ngadepnya ke jadi muka aku tuh menghadap ke tembok kan. Jadi karena tempat tidurku tuh mepet tembok, jadi aku menghadap ke tembok waktu itu pas bangunnya. Nah di situ aku pertamanya ngerasa pas di deket kakiku itu, di kasur deket, pokoknya di daerah bawah kasur itu, aku ngerasa kayak ada yang loncat-loncat di situ, tapi ringan gitu loh, kayak benda ringan loncat gitu, ya kayak kodok lah ya, aku kira kan itu kodok. Nah aku sempet kayak pagi-pagi kok ada kodok sih di kamar gitu. Terus ya refleks kan, kakinya nendang gitu kan, kayak nyingkirin. Nah itu udah selesai tuh tendangannya, udah kayak udah pergi mungkin kodoknya kayak gitu kan. Nah itu belum bangun. Nah tiba-tiba pas itu tuh setelah lonjakan itu pergi, hilang gitu, ada yang tiba-tiba tidur di belakang aku. Jadi kan aku masih ngadep ke tembok nih,
Jadi aku nendang-nendang tuh pun aku masih menghadap ke tembok kan. Jadi ada kayak kerasa orang duduk terus tidur gitu kan, kerasa kan kalau di kasur tuh ada orang tidur kayak duduk dulu terus tidur kan, ada kan rasanya tuh kayak agak ada getarannya lah ya gitu kan. Nah di situ aku mikir dulu nih, jadi sempat mikir nih pagi-pagi kan habis bangun gitu, perasaan pintu kunci, siapa yang masuk gitu kan, dan nggak ada suara orang masuk gitu. Jadi habis dari loncat-loncat itu tiba-tiba ada yang tidur di sebelahku, dan dari situ aku nggak bisa gerak sama sekali, nggak bisa gerak, nggak tahu apa yang terjadi. Terus habis itu setelah ada orang tidur di situ, nggak tahu sih itu orang atau bukan, kayaknya bukan sih. Nah di situ tiba-tiba aku mau teriak tuh udah kayak nggak bisa gitu loh. Jadi teriaknya tuh kayak udah nggak bisa keluarin suara aja gitu, tapi ku paksain kan. Sampai tiba-tiba tuh dia tuh jadi di belakangku tuh di sini tuh kayak merinding gitu kan, tiba-tiba merinding, terus dia kayak nggak bilang sih, mengeluarkan suara gitu, suaranya tuh kayak gini kayak gitu. Bayangin aja deh kalian bangun tidur dengar suara kayak gitu, gimana coba. Terus nah di situ tuh aku udah berusaha untuk teriak ya, dan kakakku kan kayak denger aku teriaknya kok aneh nih, terus dia panggil aku kan. Nah pas kakakku panggil ini udah aku bisa teriak lagi, aku teriak kenceng kan. Terus ada kaget yang di rumah, terus aku keluar buka pintu, ditanyain kenapa kamu gitu. Aku masih belum bisa cerita, terus aku bilang nggak apa-apa, bilang gitu. Itu cukup serem sih karena ada pengalaman dengar suara juga, jadi wow. Di kamar lagi kan. Jadi setelah kejadian itu aku nggak berani tidur di kamar itu sendirian, dan aku pindah ke depan TV tidurnya ya. Oke, selanjutnya ini yang ketiga ya. Ini masih di rumah sih, pokoknya aku tuh diganggu kalau masih tidur gitu, entah kenapa ya. Jadi ceritanya ini tuh aku tidur siang lagi, agak sore sih sebenarnya, agak sore gitu. Di situ aku posisi di rumah sendiri, bapakku lagi pergi, dan ya pada pergi semua lah pokoknya istilahnya. Aku di rumah sendiri. Itu sebenarnya ngimpi ya, sebenarnya cuma ngimpi tapi serem gitu loh kayak. Jadi aku ngimpi tapi kayak beneran kejadian gitu kan. Kayak aku ngerasa beneran melakukan itu gitu. Jadi pertamanya itu aku bangun. Jadi aku kerasa kayak aku udah bangun gitu di mimpi itu ya. Aku bangun terus dengar ada yang mandi di kamar mandi. Jadi posisi kamar aku itu kan deket sama kamar mandi utama kan di rumah. Jadi kan pasti dengar, sama aku masih pakai sanyo. Jadi suara sanyo tuh keras kan. Jadi ya denger lah pasti. Jadi itu ada suara sanyo plus ada yang nyiram, lagi siram gitu. Ya tau lah orang mandi gitu kan. Nah di situ aku ngira itu bapakku udah pulang gitu, terus mandi gitu kan. Nah di situ aku panggil bapakku, tapi nggak disautin siapa nih yang mandi gitu kan. Terus aku panggil, nggak ada yang nyaut. Tiba-tiba ada suara nih, nggak tahu suara dari mana. Tiba-tiba bilang itu bukan bapakmu, bilangnya gitu. Nah terus aku mikir, itu siapa yang mandi? Yang di rumah nggak ada lagi. Kakakku pun juga pergi kan, waktu itu masih kayaknya di luar kota deh. Jadi nggak mungkin juga kakakku yang mandi kan, tiba-tiba dia pulang gitu. Terus habis itu berhenti nih suara sanyo sama siraman airnya tuh berhenti, terus tiba-tiba ada yang jalan. Ya, jadi ini denahnya. Ini aku di sini nih. Itu kamar aku. Terus yang makhluknya itu di situ. Itu di kamar mandi ya, BTW. Kamar mandi ada di situ, jadi deket banget kan sama kamar aku. Jadi pasti kedengeran lah kalau ada orang mandi di situ kan. Apalagi ada suara air sanyonya itu.
Nah, habis itu dia tuh jalan keluar nih. Nah, pasti kan ada suara pintu kebuka kan. Nah, itu kedengaran banget. Kayak nyata gitu. Terus dia jalan sampai situ tuh. Nah, itu kan temboknya tuh yang lurus tuh. Dia berhenti di situ. Di situ tuh dia berhenti. Terus kan pasti aku bisa ngeliat dia kan di situ dari kamar aku. Karena posisinya tuh main deket juga. Dan di situ aku bisa ngeliat dia gitu loh. Karena pintu aku kebuka, pintu kamar aku. Nah, posisinya kayak gitu tuh. Jadi kita tuh kayak saling lihat gitu loh, dan dia tuh ya pas ngeliatin gitu, senyum gitu, senyum serem lah ya. Nah, itulah, habis itu aku tutup pintunya karena nggak kuat aja liatnya. Dia nggak pakai baju, ya naked gitulah ya. Terus agak gendut gitu, putih, sama senyumannya tuh serem gitu, kayak lebar gitu loh, senyum sampai sini gitu, sama rambutnya tuh basah kan, basah tapi kayak rambutnya masih jarang gitu. Nah itu dari situ aku tuh kerasa aku nutup pintu, kakiku tuh nutup pintu gitu, jadi aku nutup pintunya itu pakai kaki. Atau itu tuh kayak kerasa banget gitu loh, aku nutup pintu pakai kaki, terus aku balik badan, terus aku tutupin lah sama selimut kan, karena takut juga itu bentukannya begitu. Terus dari situ tiba-tiba aku bangun lagi. Oke, itu mimpi ya. Terus aku sadar itu mimpi dan aku balik, itu um, pintunya masih kebuka. Terus aku kayak, oh itu mimpi. Tapi setelah kejadian mimpi itu, aku kayak ngerasa agak merinding aja gitu. Nggak tahu sih ya, ini pernah kejadian juga nggak sih sama orang-orang gitu, mimpi yang kerasa kayak nyata dan kalian lihat sosok kayak gitu senyum nyeremin gitu kan. Jadi senyumnya tuh lebar gitu, serem aja gitu sampai sini kan, senyum. Ya bayangin aja lah orang senyum sampai sini, kita kan senyumnya gini kan. Nggak mungkin gitu senyum sampai sini gitu kan, serem banget kan. Jadi cukup bikin pikiran juga sih waktu itu, kayak aduh kok aku bisa ngimpi kayak gitu gitu kan. Ya itu beneran sih, jadi bangun tidur itu kayak nyata banget, aduh kayaknya tadi pintu kok tutup deh kayak gitu. Jadi kayak masih, terus ya udahlah, pindah tempat tidur lagi. Ya jadi inilah kumpulan kisah yang cukup horor buat aku sih. Gak tau buat kalian horor apa enggak, aku nggak tahu. Terima kasih sudah menonton. Dadah.